Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara yang berada di rumah-rumah, kita kembali berjumpa dalam ibadah rumah tangga tanggal 13 Mei, Rabu tanggal 13 Mei, dan mari kita persiapkan hati kita untuk kita juga mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam ibadah rumah tangga ini, dan pastinya Alkitab disiapkan. Pembacaan Alkitab pada hari Rabu tanggal 13 Mei ini didasarkan dari surat 1 Korintus pasal 7, Korintus pasal 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11. Tetapi nanti ada baiknya kita membacanya dari ayat 10 sampai 16. Baik, kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Ya Allah Bapa, hadirlah menyertai rumah tangga jemaat-Mu yang telah siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya para hamba dan jemaat-Mu dianugerahkan kegembiraan, sukacita berada di sekitar firman-Mu, dan melalui Roh Kudus kami semua beroleh daya untuk hidup dan berjuang dan saling memberkati di tengah situasi kondisi dunia saat ini. Amin. Mari kita berdiri, yang masih bisa berdiri. 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 16. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai,
biarlah ia bercerai dalam hal yang demikian. Saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikian pembacaan Alkitab firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, pembacaan Alkitab firman Tuhan dalam 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 16 ini tentu masih erat hubungannya dengan pasal 7 ayat 1 ya, atau ayat sebelumnya dari yang kita baca tadi. Yang menjadi pokok tema berita pada surat 1 Korintus 7 ini bukanlah soal bolehkah bercerai itu, atau bolehkah kawin beda keyakinan atau agama. Tetapi yang mau disampaikan oleh Paulus melalui suratnya ini ialah tentang hakikat perkawinan rumah tangga dalam perspektif ajaran iman Kristen. Dalam pemahaman iman sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat yang telah ditebus oleh darah Kristus, atau sebagai manusia baru di Korintus, bahwa sebagai manusia baru, yakni orang-orang yang telah mengalami kasih, penebusan dan pendamaian di dalam Kristus Yesus, maka setiap orang yang telah menjadi percaya, menerima Kristus, patut menjunjung tinggi nilai, etika, norma hidup, dan kehormatannya sebagai pengikut Kristus di dalam sikap perilaku sosial dan sikap terhadap perkawinan, di tengah gaya hidup perilaku masyarakat Korintus yang kafir, yang belum atau tidak percaya pada Kristus, yang berada dan dikuasai oleh perilaku sifat tabiat kedagingan, hawa nafsu, arogansi, kesombongan, keserakahan, hedonis, dan percabulan. Kita masih ingat renungan di minggu yang lalu tentunya. Berdasarkan pembacaan surat 1 Korintus 7 ini, jemaat merenungkan hal-hal yang penting, yang prinsipil dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yakni sebagai orang pengikut Kristus yang merdeka dan bertanggung jawab, baiklah setiap laki dan perempuan untuk hidup kudus. Maksudnya hidup kudus, hidup yang berbeda dengan sikap perilaku gaya hidup masyarakat di Korintus pada umumnya, yang kafir, yang menyembah berhala, menyembah dewa-dewi, hedonis, percabulan, dan lain-lainnya. Baiklah setiap laki dan perempuan untuk hidup kudus melalui pergaulan sosial yang baik, yang menghargai, menghormati seks, perkawinan sebagai anugerah Allah, bukan sesuatu yang dapat dipermainkan, bukan barang murahan.
dan bisa diobral. Bahwa berhubung dengan kondisi natural manusia yang mempunyai emosi, hasrat, keinginan, nafsu, bahwa manusia tidak kebal menghadapi pencobaan, Paulus ingatkan, atau Paulus katakan di ayat 9, 1 Korintus 7 ayat 9, bahwa kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Adalah lebih baik setiap pribadi, laki dan perempuan yang dewasa, untuk berjuang mewujudkan hidup berumah tangga yang berkomitmen, satu untuk selamanya. Bukan kawin kontrak, bukan kawin siri, bukan juga kawin eksperimen, uji coba. Dua dari beberapa nasihat Paulus untuk jemaat renungkan adalah setiap pribadi laki atau perempuan yang sudah kawin berumah tangga patut menjaga perkawinan yang kudus itu melalui saling hormat menghormati, saling kasih, saling menerima, sebagaimana hormat dan tunduknya mereka pada Kristus yang telah mengasihi dan mendamaikan jemaatnya itu. Berusaha selalu menciptakan komunikasi, relasi suami istri yang saling menyerahkan dirinya dan menundukkan diri dan merendahkan hatinya. Jika pisah ranjang, tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Cepat rukun berdamai kembali. Kembali satu kamar, kembali satu tempat tidur. Jika terjadi cekcok, keributan dalam rumah tangga, berusahalah dan berjuang untuk menjadi yang terdahulu, mengucapkan dengan jujur dan tulus, saya minta maaf kepada pasangan, baik suami kepada istri atau istri kepada suami. Hindari tamu tak diundang. Pil dalam istilah modern, pria idaman lain, atau will, wanita idaman lain, dalam rumah maupun di luar rumah. Jadi masing-masing bertanggung jawab bagi upaya perjuangan membangun keutuhan kesatuan rumah tangga di dalam Kristus. Tetaplah berusaha berjuang sampai titik darah penghabisan, mewujudkan hidup rumah tangga yang utuh dan bersatu, yang bisa ribut tapi juga cepat rukun, yang bisa cekcok tapi juga cepat cocok kembali. Bong Solo bilang, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, yang artinya segala sesuatu yang merintangi maksud dan tujuan harus disingkirkan. Dalam hal ini, sesuatu yang merintangi bagi terwujudnya hidup rumah tangga yang baik harus dilawan, disingkirkan, yakni sikap perilaku yang egois, yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak mengasihi istri, suami, atau anak-anak juga, yang tidak hormat, yang tidak bertanggung jawab.
Orientasikan hidup berumah tangga pada sebuah proses pembangunan, yakni pembangunan rumah tangga yang belum sempurna. Memang kita ini belum sempurna dalam membangun rumah tangga kita semua, tetapi semangat untuk terus membangun harus tetap ada. Terus membangun dan membangun, selalu rindu untuk menjadi yang lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, menjadi yang berkenan kepada Tuhan, terus berproses menuju rumah tangga yang baik, menjadi suami istri yang bertanggung jawab, yang terus mendoakan, terus memberkati, terus mendamaikan dirinya di dalam anugerah belas kasih pengampunan Kristus Tuhan. Paulus pada suratnya kepada jemaat di Kolose, dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 pernah berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika jemaat fokus memperhatikan ayat 12 dan 13 pada 1 Korintus 7 ini, ingat bahwa Paulus tidak sedang berbicara atau mengajarkan bahwa kawin dengan pasangan yang beda agama atau keyakinan itu boleh. Paulus tidak sedang mengajarkan itu. Mari kita baca di ayat 12 dan 13. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Nah, dalam hal itu Paulus tidak sedang mengajarkan, atau Paulus tidak bermaksud mengajarkan bahwa perkawinan beda agama, beda keyakinan itu boleh. Karena Paulus juga pada suratnya, di dalamnya surat kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 6 ayat 14. 2 Korintus pasal 6 ayat 14, Paulus dengan tegas berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu penegasan Paulus. Hati-hati membaca, khususnya ayat 12 dan 13 tadi di 1 Korintus 7. Jika tidak, itu bisa berpotensi besar. Seseorang akan menganggap bahwa perkawinan dengan orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan,
itu sah-sah saja. Dan perilaku itu menjadi tren di sana sini. Dengan berkata, agama itu nomor 3. Pokoknya kita sudah saling mencintai. Semua agama kan sama saja. Yang penting, I love you. You love me. You love me. Let's get married. Kemudian dalam percakapan antara laki dan perempuan itu, seringkali juga ada percakapan yang terkesan menghalalkan segala cara, bahwa perbedaan itu tidak apa-apa. Mas, di mana nanti nikahnya kita? Ya, kita cari tempat yang romantis, eksotis, eksklusif. Di mana tuh? Di Bali, di dalam laut. Nikah sambil berenang dan menyelam di dalam laut, melihat keindahan taman laut. Lalu kata si perempuan itu, wow, pernikahan yang sungguh fantastik. Tapi bagaimana dengan pendeta yang akan memberkati pernikahan kita kalau di laut? Kita cari saja pendeta, gembala yang bisa berenang dan hobi diving, menyelam. Dari ribuan hamba Tuhan di Indonesia, masa sih tidak ada satupun yang tidak bisa berenang? Masa sih tidak ada yang bisa berenang atau diving atau hobi menyelam? Wani piro mas, kata si perempuan itu, wani piro. Lalu kata si laki, semua bisa diatur, gampang saja. Apa sih di dunia ini yang tidak bisa? Itu percakapan muda-mudi ketika hendak menikah dan menyepelekan perbedaan. Saudara, kembali pada teks ayat 12 dan 13. Jadi apa yang Paulus maksudkan di dalam suratnya itu? Ternyata kita diingatkan oleh Paulus bahwa setiap orang, laki dan perempuan di Korintus yang telah kawin, yang telah berumah tangga di masa lalunya, dalam tata cara yang berlaku dalam budaya masyarakat Korintus yang kafir, yang belum percaya pada Kristus. Namun suatu ketika salah satu dari pihak laki atau perempuan itu telah menjadi percaya, menerima Kristus. Maka di sini Paulus dengan tegas dan bijaksana menasihatkan kepada setiap laki dan perempuan yang sudah kawin itu, dalam masa lalunya itu, yang sudah perkawinan yang sudah terjadi di masa lalu dalam budaya masyarakat Korintus pada waktu itu, untuk tetap berjuang kepada rumah tangga itu, untuk tetap berjuang mempertahankan kesatuan rumah tangganya. Tidak ada siasat atau egoisme diri atau guilty feeling, merasa diri bersalah, baik suami atau istri lalu berkata, ayo kita cerai saja, ayo kita cerai saja, karena kita sudah beda keyakinan. Memang sih kita dulu sama-sama pengikut agama Korintus, kita mengikut adat istiadat Korintus, kita menyembah dewa-dewi Korintus, dan kita pun kawin dengan cara adat keyakinan masyarakat Korintus pada umumnya. Namun kini saya tidak
lagi. Saya sudah memutuskan untuk percaya dan ikut Kristus Tuhan, Juru Selamatku. Maka mulai besok kita bercerai. Kita putuskan ikatan perkawinan kita, sebab kau dan aku sudah berbeda. Beda iman, beda keyakinan, beda Tuhan. Jadi mulai saat ini jangan panggil aku sayang. Panggil saja namaku Toib Alexander. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus menasihatkan, please jangan cerai. Paulus menasihatkan jangan cerai. Karena bagi seorang laki atau perempuan, suami atau istri yang telah bertobat, percaya dan menerima Kristus, adalah juga menjadi umat milik Kristus dan hidup di dalam anugerah kasih karunia Kristus, dan menjadi hamba Kristus di dalam setiap keberadaannya, hidup sebagai alat pendamaian kasih Kristus, bahkan sebagai duta Kristus yang menerangi, menggarami dunia, menggarami rumah tangga, masyarakat dimanapun. Maka sekali lagi, please, kata Paulus, jangan bercerai, karena engkau tak tahu rancangan Tuhan. Engkau tak tahu jalan-jalan Tuhan. Seperti juga Yesaya pasal 55 ayat 8 kita baca. Yesaya 55 ayat 8. Katanya begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin.